Bagi yang generasi muda, sebetulnya memulai di waktu muda itu pas. Kenapa gitu? Karena dia masih sendiri gitu kan. Pernah saya diingatkan oleh salah satu pemilik pesantren, Pak Sofar, jangan lama-lama nggak jualan ya, nanti keenakan katanya gitu. Teman-teman, kembali lagi kita di Ruang Sayuti, ruang belajar kita bersama. Pada kesempatan kali ini, tamu istimewa kita adalah seorang pengusaha muda. Beliau juga seorang pendidik dan juga seorang motivator. Beliau menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Di kesempatan kali ini, beliau adalah Bang Sofar. Oke, terima kasih Bang Rio yang sudah memberikan kesempatan untuk bertemu pada malam ini yang cukup luar biasa. Sama-sama Bang Sofar, udah jauh-jauh mampir ke sini, mungkin ada kesibukan yang lain tapi tetap disempatkan. Luar biasa. Untuk hal baik kita nggak boleh menolaknya. Insya Allah, amin. Bang Sofar, tadi kan sudah disebut juga Bang Sofar itu dikenal sebagai seorang pengusaha muda iya, pendidik juga iya, dan juga seorang motivator. Nah, kalau usaha sekarang, kita mulai dari usaha dulu nih. Apa yang digeluti saat sekarang ini usaha? Terima kasih Bang Rio. Alhamdulillah hari ini saya menggeluti usaha namanya Wingko. Wingko ini makanan khas Jawa Timur pada waktu itu. Ya, betul. Pada waktu itu pas terjadi COVID-19 yang banyak orang-orang yang tidak bisa pulang kampung, kemudian protokoler kesehatan yang cukup ketat, akhirnya banyak orang-orang yang kemudian mengurungkan niatnya untuk pulang kampung ke kampung halamannya. Kampung halaman. Nah, kemudian muncul ide nih, wih, ini cocok ini jualan Wingko gitu. Nah, akhirnya dari situ kemudian langsung orderan cukup banyak nih karena jualan online kan gitu. Dan yang pada waktu itu pertama kali dalam 1 bulan akhirnya terus ini ada temen nih orang Chinese beli, awalnya jualan apa nih Bang gitu. Akhirnya terus ketemu lagi ke Primol waktu itu. Setelah selang 3 hari, Bang Sofar, saya pesanlah 70 kotak. Itu pemesan terbanyak pertama waktu itu? Pertama. Jadi waktu itu langsung dapat 1.700.000. Dengan cuma produksi 2 malam kalau nggak salah. Dan akhirnya kok makin enak ya jualan ini ya gitu. Dan itu yang membuat saya ketagihan gitu. Alasan beliau, apa yang membuat beliau tertarik itu orang Chinese itu untuk membeli Wingko sebanyak itu waktu itu? Nah, yang pertama karena mungkin sahabat ya, karena sudah kenal, sudah sering ketemu, saling support. Kemudian ngelihat saya yang baru mulai usaha, kemudian dan beliau itu punya perusahaan kebetulan, dan akhirnya dibagikan ke karyawannya dan seterusnya. Akhirnya dari perjalanan itu banyak yang merekomendasikan gitu. Jadi dari rekomendasi, dari mulut ke mulut, akhirnya bisa bertahan sampai saat ini. Gitu. Dari 2020 ya? Dari 2021 waktu itu. Kebetulan kan saya pulang kampung nih awalnya karena ibu saya sakit. Ke Jawa Barat? Ke Jawa Timur. Sebenarnya Wingko ini oleh-oleh khas mana nih Bang? Nah, sebetulnya Wingko ini aslinya itu dibuat di Babat, Kabupaten Lamongan, di Jawa Timur. Namun seiring berjalan itu dipopulerkan juga di Semarang. Gitu. Kemudian mencoba nih peluang di sini. Rupanya dari bahan baku kelapa yang melimpah, kemudian alhamdulillah berkembang, kemudian diikutkan kurasi Bank Indonesia pada waktu itu dan baru berjalan 3 bulan. Jadi binaan Bank Indonesia. Iya, gitu. Jadi dari perjalanan itu akhirnya diikutkan kurasi. Kurasi itu test food produk dari orang-orang yang memang punya skill di bidang makanan gitu. Dan alhamdulillah pada waktu itu ditanyain, Pak Sofar kenapa kok bikin Wingko gitu. Saya sampaikan bahwa Wingko ini khas Jawa yang kebetulan segmen di Batam banyak orang Jawa. Banyak orang Jawanya. Kemudian yang kedua, Batam itu terkenal dengan gugusan pulau yang kelapanya melimpah. Jadi peluang untuk mengembangkan Wingko ini cukup besar Pak gitu. Dan alhamdulillah pas waktu itu kurasi Bank Indonesia itu tingkat kota lolos. Dan di tahun kemarin ikut kurasi juga tingkat provinsi, alhamdulillah lolos. Dan
di bulan 3 kemarin ikut kurasi tingkat nasional. Lolos juga. Awalnya juga pesimis karena kan kami masih produk satu-satunya, kemudian mengangkat produk yang bukan khas Batam gitu. Akhirnya dan alhamdulillah lolos gitu. Jadi dengan tahapan kurasi yang seperti itu, mulai dari tingkat daerah sampai tingkatan nasional, artinya sekarang Wingko sudah diakui secara nasional begitu. Pasarnya, sebetulnya sih dari konsistensi rasa, kemudian dari legal produk kan kita juga harus dari legalnya itu mulai dari NIB, halal, BRT, sampai ke kemasan, layak nggak untuk dipasarkan di tingkat nasional dan mancanegara gitu. Jadi itu peluangnya sih. Sejauh ini keluar Batam udah pernah dikirim juga ya? Dan alhamdulillahnya banyak teman-teman yang mau pulang ke Sumatera, mulai dari Medan, Aceh, Palembang, itu banyak yang pesan gitu. Dan rupanya saya melihat Wingko ini tidak hanya disukai orang-orang Jawa gitu, tapi justru orang-orang di luar Jawa itu banyak yang beli. Yang paling jauh itu ke Kolaka kemarin. Faktanya bisa kita ambil faktanya lidah orang Nusantara itu sama lah ya, sama sebenarnya ya. Betul ya. Nah, nih teman-teman yang belum tahu ini nih produk beliau Wingko. Kalau mau pesannya di mana nih Bang? Kalau pesannya ini sebetulnya lebih mudah karena kita juga online, ada di IG Wingko_Batam dan di Facebooknya juga Wingko Batam. Dan itu juga kami cantumkan link WA-nya, jadi cukup cepet gitu. Dan kita sebagai pengusaha muda dan kita juga digitalisasi ini kan juga perlu fast respon ya, kita respon cepat bagaimana melayani konsumen gitu kan. Sekarang semua sudah serba digital, apapun yang dijual kita harus melek terhadap teknologi sosial media sekarang. Mau nggak mau kita harus mengikutinya gitu. Apa yang menjadi motivasi Bang Sofar sebenarnya menjadi seorang pengusaha begitu? Dan sejauh mana Wingko ini akan dikembangkan nanti harapannya? Nah, ini juga menarik nih kalau kita kupas apa yang membuat kita itu menarik untuk terjun ke wirausaha. Yang pertama, kalau kita lihat dari sejarah, ternyata kehidupan Nabi yang paling panjang itu adalah berwirausaha. Gitu. Beliau dikenal sebagai pedagang. Iya, dikenal sebagai pedagang gitu. Dan ini ketika kita mampu menggelutinya ini juga luar biasa hikmahnya gitu. Yang pertama, kita dari sisi waktu lebih fleksibel gitu, lebih fleksibel kita yang mengatur dan seterusnya gitu. Dan ini juga keberkahan gitu. Dan karena niat kami untuk mengembangkan Wingko ini yaitu bagaimana Wingko ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Ketika orang itu senang, bahagia, itu ada kebahagiaan tersendiri gitu. Karena kan kunci sukses usaha itu kan ketika produk atau usaha kita itu kan bisa membahagiakan orang lain. Itu poin-poin pentingnya sih gitu. Yang berikutnya, ketika kita usaha, kita niatkan kita juga ada nilai sedekah. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita berwirausaha, kita harus memberikan bahan-bahan yang memang aman bagi mereka, bagi customer, bagi orang lain. Karena prinsip saya secara pribadi, apa yang dimakan oleh kita 20 tahun pertama itu akan mempengaruhi kesehatan masa depannya gitu. Jadi jangan sampai dengan produk kita merusak kesehatan orang lain, sedangkan kita untung seperti itu. Betul. Jadi itu poin juga gitu, biar kita juga ada keberkahan, bukan soal untung gitu. Iya. Menariknya ini kan kalau di setiap usaha itu kan kuncinya apa yang orang butuhkan itu akan menjadi peluang usaha gitu kan. Iya. Ketika orang mengalami kesulitan, kita mampu menyelesaikan masalahnya, itu sebetulnya kan peluang usaha gitu. Dan kita sebagai generasi muda, sebagai kita yang apa ya bahasanya, yang jiwanya juga jiwa yang harus terus bergerak. Iya. Maka kita juga harus mulai jeli melihat peluang gitu. Apa sih kebutuhan orang yang ada di sekitar kita gitu. Dan itu memang akhirnya jadi peluang usaha gitu. Dan Wingko menjadi usaha pertama dari Bang Sofar. Iya, betul. Sebetulnya sih
kami awalnya itu memang menggeluti social entrepreneur Social gitu. entrepreneur juga. Jadi mengembangkan keuangan yang sedikit bisa bermanfaat bagi banyak orang, kemudian bisa hasilnya lebih dan seterusnya, itu mengembangkan social entrepreneur. Karena memang di masyarakat. ya, karena sebelumnya kan memang belajar di Al-Hamadi Entrepreneur School. Almaty Entrepreneur. Yang sebelumnya Batam Post Entrepreneur School. Jadi bekalnya di sana. Kemudian ditarik sebagai tim mentoring di Melayu Dramawan Academy untuk mendampingi UKM-UKM yang ada di Batam. Nah, ini nih Bang, yang jadi penasaran nih yang Abang jelaskan tadi tentang sebagai seorang mentoring tadi. Iya, Boleh dijelaskan bagaimana lembaga yang menaungi mentor yang Abang bilang tadi, mentoring itu tadi, mungkin biar kawan-kawan juga tahu gitu. Mentoring bisnis itu sebetulnya sih lebih mengarahkan ya, mengarahkan para usaha biar jalannya itu apa ya, tidak Pada porosnya lah ya. ya, pada porosnya gitu, tidak sampai apa ya, mati gaya dan seterusnya. Mulai dari gimana caranya mengatur keuangan, kemudian menghitung harga pokok produksi. Karena harga pokok produksi itu kan juga penting bagaimana kita jualan, tapi juga ada keuntungan yang kita dapatkan di situ gitu. Kemudian positioning, branding, banyak ya gitu. Terus bisnis plan, karena bagaimana usaha ini memang paling tidak umurnya itu bisa bisa panjang gitu, dan kalau bisa diwariskan oleh generasi kita. Tidak gitu. hanya usaha musiman, rame beberapa hari sempat viral di sosial media, orang antri belinya, sebulan kemudian sepi gitu kan. Jangan sampai kita juga jualan yang musiman juga, capek juga kita kan gitu. Durian itu Bang, diatur lagi gitu kan. Durian ya, betul. Durian, rambutan. Itu sih. Abang juga selain seorang mentoring, tadi juga kita bilang seorang pendidik juga kan. Sekarang ngajar masih tetap jalan Bang? Nah, ini juga pernah saya diingatkan oleh salah satu pemilik pesantren, Pak Sobar, jangan lama-lama nggak jualan ya, nanti keenakan katanya gitu. Saya pernah diingatkan begitu gitu. Akhirnya karena memang kita juga backgroundnya pendidik ya, di keluarga juga begitu. Akhirnya buka kelas untuk anak-anak yang memang mereka tidak mendapatkan akses sekolah sebelum jenjang SD gitu, PAUD ya. Jadi kita ada buka kelas untuk program pemantapan menjelang sekolah dasar, mulai dari di kebun sayur. Jadi kalau kita mau ngajar, kita harus melewati kebun-kebun dulu gitu. Ngajar di musola gitu. Jadi anak-anak itu datang dan seterusnya. Itu juga salah satunya biar kita terus bisa bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Jadi nggak hanya ngitung uang aja dari jualan, tapi kita dari sisi waktu yang kita yang kita nikmati, ada sesi kebermanfaatan bagi orang lain gitu. Jadi mengajar itu sebagai amal jariah. Iya, betul. Karena kan saya juga backgroundnya dulu waktu masih SD itu kan juga diajarin oleh bibi ya gitu, calistung. Dan akhirnya itu yang membuat inspirasi saya untuk melakukan hal yang sama gitu, karena calistung itu akan dipakai sepanjang masa kan. Iya. Nah dari situ pondasi ya jadi pondasi sama dengan Al-Fatihah gitu. Jadi ini yang membuat ini peluang untuk ngambil amal jariahnya di sini gitu. Ilmu yang bermanfaat. Betul. Khairunas anfa'uhum linnas. Masya Allah. Jadi tadi kan kita belum selesai ya ngomongin Wingko sebenarnya kan. Wingko ini tempat usahanya sekarang di mana? Untuk saat ini kita produksi di rumah gitu. Di rumah, dengan produksinya malam hari. Jadi tidak ada siang produksi. Habis Isya saya tidur sampai tengah malam. Tengah malam saya produksi sampai subuh. Sendiri? Habis subuh persiapan anak-anak sekolah nganter, habis itu terus sudah siap semuanya, baru saya ngajar. Nah, jadi, gitu. Dengan begitu padatnya waktu. Yang pertama kita harus benar-benar menikmati bisnis proses gitu. Itu poin, menikmati bisnis proses. Kenapa gitu? Banyak orang-orang yang kemudian delivery ke karyawan dan seterusnya, ketika karyawannya keluar mempengaruhi mutu gitu. Karena kan kita juga harus standarisasi proses produksi, kita harus standarisasi resep, hingga kita juga harus mengelola customer.
database customer dan seterusnya, belajar posting dan seterusnya. Sampai kapan gitu? Sampai kita punya direktur keuangan sendiri, bagian promosi sendiri, bagian produksi sendiri gitu. Ya memang owner itu memang sekarang multi talent gitu. Jadi sekarang ini masih Bang Sofar handle sendiri semua. Semuanya. Sambil melangitkan doa biar kesuksesan itu semakin dekat di mata kita. Amin. Boleh tepuk tangan nih, Mbak Sofar. Nah, sekarang kita juga ada beberapa teman-teman muda yang juga tertarik terhadap kewirausahaan kan, dan sempat juga hadir bersama kita malam hari ini untuk menyaksikan bincang-bincang kita ini secara langsung. Bang Sofar, ketika harus memilih suatu saat ini dipilih salah satu, ingin menjadi seorang pengusaha atau tetap menjadi seorang pengajar di sebuah lembaga saat ini? Kalau untuk saat ini ya itu, saya memilih untuk menjadi pengusaha, kemudian membuka kelas, sehingga kita juga tetap bisa mengajar. Jadi ketika kita mempunyai usaha bukan berarti kita membatasi kegiatan kita belajar mengajar begitu ya. Dan ini mungkin ada salah persepsi ya, mungkin dari banyak kawan-kawan di luar sana. Oh, saya cinta nih dengan mengajar, saya cinta dunia pendidikan. Tak salah, saya mau sampai tua menjadi seorang pengajar saja. Padahal dengan membuka usaha pun bisa juga kita menjadikan usaha ini sebagai side job ya. Iya, betul. Karena bagi saya ya, pengajar itu kan bukan profesi, tapi sebagai panggilan jiwa. Bagaimana kita bisa mendidik, bukan hanya sebagai entertain di kelas gitu kan, ngajar gitu kan, tapi habis itu selesai gitu. Gitu. Tapi bagaimana jiwa pendidik itu mampu menggerakkan hati para muridnya gitu. Makanya kami membuat istilah touching not teaching. Touching not teaching. Nah. Jadi memang sentuhan jiwa gitu, menggerakkan gitu kan, menginspirasi. Itu yang poin penting gitu, sehingga anak-anak kita, generasi kita itu memang punya semangat untuk berbuat lebih gitu kan, gitu, punya kegigihan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Tidak hanya gaya belajar yang monoton saja. Iya, betul. Itu sih poinnya gitu. Jadi kita tetap bisa mengajar, kita juga bisa fleksibel waktunya. Misalnya Pak Sofar ada waktu ngajar di SMK gitu, kita bisa ngisi di materi kewirausahaannya dan seterusnya gitu. Jadi itu poin sih. Jadi kita semakin menikmati. Yang pertama fleksibilitas waktu. Itu sih. Nah teman-teman, saya juga dapat kabar beliau ini kemarin baru-baru ini ya pergi ke Korea ya, Bang Sofar ya. Dalam agenda apa? Udah lama itu sebenarnya. Jadi itu ceritanya, waktu itu kan kami ada reward kepala sekolah. Reward kepala sekolah? Iya, kepala sekolah. Jadi beliau ini dulu kepala sekolah. Sekarang masih kepala sekolah atau? Sekarang owner kayaknya. Ya, beliau ini sekarang owner dari sebuah sekolah juga di Batam. Sedang menggagas sih, menginisiasi. Jadi waktu itu diamanai sebagai kepala sekolah. Dan dinobatkan sebagai salah satu kepala sekolah, dan bisa jadi itu awal gitu, sebelum kepala sekolah yang lain tuh mendapatkan gitu, tiba-tiba dapat amanah untuk bisa jalan-jalan ke Korea. Gitu. Dan dari situ kayaknya banyak hal yang saya ambil hikmahnya. Yang pertama, di setiap amanah itu kita memang harus totalitas. Totalitas itu harus dibarengi dengan menambah kapasitas diri kita, belajar gitu, karena hanya orang yang terus belajar yang boleh ngajar. Betul kan? Sepakat. Hanya orang yang belajar. Nah ini yang kayaknya yang tidak kita dapatkan gitu. Jadi ketika kapasitas kita semakin kita asah, itu kan menambah value, kemudian hasilnya juga pasti menjadi pembeda. Dan ketika kita pindah, ketika misalnya di situ menjadi ladang dakwah. Ketika kita sudah selesai berbuat di ladang itu, maka kita harus berpindah di ladang berikutnya untuk kembali menanam. Gitu. Yang nantinya kita bisa
kapan memetiknya gitu. Yang nantinya paling tidak kita di akhirat bisa memetiknya. Jadi jangan sampai kita fokus di ladang satu gitu, mempertahankan gitu, tidak mau ganti gitu kan. Kan ada kayak gitu ya, nggak mau ganti tim dan seterusnya gitu. Jadi kita harus naik level kan gitu. Karena kan kata Ustadz ya, yang pertama kita sebagai karyawan. Ya. Posisinya awal. Siap. Fasenya fase karyawan. Habis itu yang kedua, fase profesional. Ketika kita sudah banyak menggali kapasitas diri kita, kemudian kita juga sudah menjadi profesional, maka sudah saatnya kita juga membuka ladang-ladang baru untuk kemanfaatannya lebih luas gitu. Jadi ketika kita sudah selesai nanam, bagaimana kita juga bisa menanam di tempat-tempat yang baru gitu. Dan itu juga bisa diaplikasikan ketika kita ingin mempunyai sebuah usaha, terjun sebagai seorang entrepreneur. Kita juga harus mengupgrade diri dan menambah pengetahuan dan harus belajar lagi ya, Bang Sofar ya. Bukan hanya kita tiba-tiba berhenti dari seorang karyawan, coba bisnis A, B, usaha A, B, begitu kan. Tapi tanpa kita bekali dulu dengan ilmu marketing, manajemen, itu nekat namanya ya. Iya, karena kan syarat untuk bertumbuh itu kan paling nggak ada 3. Yang pertama itu totalitas. Ya. Yang kedua antusias. Siap. Yang ketiga terus belajar. Terus belajar. Ketika kita totalitas, insya Allah kita akan ketemu jalannya gitu, walau sedikit lama gitu. Tapi ketika kita terus belajar, maka jalannya itu akan lebih cepat. Kemudian ketika kita antusias, orang datang ke kita itu semangat gitu kan. Ya. Rezeki itu akan rezeki itu akan datang terus menerus gitu, karena kita menyambutnya dengan antusias gitu. Dan ini yang harus kita tanamkan. Iya, tanamkan, dan ini juga harus dilatih biar latihan-latihan ini bisa menjadi karakter kita. Kita itu Bang, ketika kita menjadi profesi apapun, ingin membuka usaha ataupun mempunyai rencana-rencana apapun dalam hidup kita ini, tentu tidak lupa dengan usaha dan berdoa, begitu kan. Berdoa. Secara spiritualitas, apa yang Bang Sofar yakini terhadap usaha, terhadap kehidupan, juga terhadap mendidik, bermanfaat bagi orang lain? Apa yang menjadi konsep hidup seorang Sofar? Yang pertama, Allah itu akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan sesuatu, maka jadikan itu sebagai kebutuhan. Itu poinnya kan, sehingga kita juga perasaan cukup dan terus bisa bersyukur di titik itu gitu. Karena kan syukur itu Allah akan tambahkan. Ketika kita dengan yang sedikit saja tidak bersyukur, bagaimana kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. Kemudian saya ngerasa ya, itu di perjalanan hidup saya itu banyak yang layak tahsib gitu, misalnya kayak ke Korea gitu kan. Tidak diduga-duga. Dan yang terakhir kemarin Agustus tahun lalu, saya bisa ke Tanah Suci. Alhamdulillah. Dan dengan posisi yang memang nggak keluar duit sama sekali. Nah, apa tipsnya itu? Mungkin bisa dipakai juga sama kawan yang lain. Saya sendiri juga terutama. Dan ini juga merasa ya, ibadah ini adalah panggilan, bukan sekedar punya finansial gitu. Saya sudah mengalaminya gitu. Ada orang datang tiba-tiba habis Lebaran, Pak ini tiket, ini formulirnya, tolong isi. Bapak berangkatnya pertengahan bulan. Gitu. Dan di waktu itu, karena kan kita juga mentoring UKM ya gitu. Karena dengar saya mau berangkat umroh, banyak mereka yang kemudian rombongan datang ke rumah ngamplopin. Itu Masya Allah gitu. Dibekalin gitu. Sudahlah umrohnya gratis, bekal pun dikasih. Dan waktu itu kan karena memang berangkat dari Jakarta ya, gitu. Karena memang travelnya dari Jakarta. Wah gimana ini ya, belum tiket ke Jakarta lagi, gak mungkin minta sama yang ngasih gitu kan. Nah itu akhirnya bisa beli tiket. Kemudian pulangnya karena memang bagasinya kan juga banyak. Karena teman-teman rombongan itu juga tahu kalau saya ada sekolah gitu. Udah Pak Sofar, kain ikhramnya bawa aja untuk anak-anak sekolah gitu. Jadi memang ada satu koper yang memang isinya itu cuma kain ikhram gitu kan gitu. Dan waktu itu saya memilih untuk pulangnya naik kapal.
Dan akhirnya ketika pulang dari Mekah, dari Jeddah ke Jakarta, akhirnya dari Jakarta ke Batam itu saya memilih untuk naik kapal. Naik kapal, oh sudah sampai di Indonesia dari Iya, Jawa ke karena Batam. bagasinya kan banyak gitu. Saya khawatir kelebihan bagasi dan seterusnya. Pada waktu itu juga ada temen nelpon Iya. sore-sore, saya sudah di pelabuhan nih. Ah, Safar naik kapal ya gitu. dikiranya dari Mekah ke Indonesia. Bukan, nggak usah naik kapal, naik pesawat aja gitu. Saya tiketin tapi berangkatnya besok. Dalam hati gitu kan, ini belum bagasi nih, saya harus nginep lagi 1 malam gitu kan. Akhirnya Jadi itu. pilihannya naik kapal. Iya, akhirnya gitu. Dan pada waktu dari Jakarta ke Batam itu ada rombongan mahasiswa Politeknik Negeri Batam yang sedang ngurus visa ke Hongaria. Hongaria. Cerita-cerita. Apa ceritanya? Mereka yang sekarang sedang magang di Hongaria, rupanya baru sebulan lalu mereka ke umroh juga, tapi backpacker gitu. Oh, Itu tidak yang luar melalui biasa agensi gitu. ya, tidak melalui agensi mereka. Iya, Ya. berangkat mandiri mereka gitu. Luar biasa semangat mereka kan gitu. Itu bisa jadi acuan juga bagi kawan-kawan ini ya, Yang bagi mau kita yang belum umroh inilah ya, dan insya Allah segera umroh lah. Itu didoakan juga lah. Ya, mudah-mudahan Bang Sofar, bisa ya. nyusul kan. Bang Sofar, Ya. segala sesuatu itu, keajaiban itu kan memang sudah takdir Allah ya. Tapi tentu setiap sesuatu ada asbabnya. Bang Sofar merasa apa yang menjadi asbab sehingga terjadi keajaiban-keajaiban yang tidak diduga-duga seperti yang Bang Sofar alami tadi? Apa yang menjadi alasan dari sana kira-kira? Apa ya Bang Rio ya? Yang pertama sih kita luruskan niat kita. Luruskan ketika kita berbuat, kita totalitas. Kita ketika membantu orang, kita juga harus benar-benar gitu, bukan soal apa ya, sudah selesai udah gitu kan. Dan Kemudian membangun hubungan baik dengan semua orang. Itu poin juga sih gitu. Hablum minallah, hablum minan nas ya. Selama menggeluti dunia pendidikan, dunia usaha, kabarnya Bang Sofar juga mendapatkan penghargaan-penghargaan ya, baik itu dari lembaga ataupun juga dari pemerintahan mungkin ya. Penghargaan apa aja yang sudah diraih sejauh ini nih Bang Sofar? Kalau yang paling besar sih kita, sebuah kebanggaan itu ketika kita lolos kurasi yang dilaksanakan oleh BI gitu, Bank Indonesia gitu. Jadi ada bangga, padahal waktu itu juga pesimis gitu. Wah, ini kayaknya nggak lolos ini. Jadi sudah menurunkan harapan gitu. Ketika harapan itu turun, kayaknya terus ada kejutan gitu. Kembali lagi keajaiban. Ya, keajaiban. Karena waktu itu juga nggak mudah untuk kurasi gitu. Kemudian selain itu juga alhamdulillah sudah mengikuti proses halal. Terus kita kemarin juga ikut pameran di Johor melalui Rumah BUMN. Kemudian kayaknya itu sih Bang gitu. Oh, itu yang dari usaha. Itu untuk yang usaha gitu. Jadi kita selain aktivitas usaha ngajar, kemudian kita juga ngisi mentoring UMKM di UMK Care. Kemudian kita juga tidak menutup diri ketika misalnya dari SMK, SMA yang sekarang kan Mardika Belajar nih gitu. Jadi perusahaan itu memang undang guru tamu gitu. Jadi sudah beberapa kali gitu untuk ngisi sebagai guru tamu di SMA 27, kemudian di SMK 5. Oh, itu dengan topik kewirausahaan. Kewirausahaan. Jadi ini kan mindset usaha yang memang harus dibenerin gitu. Apa sih niatnya usaha itu sendiri gitu kan. Jadi jangan sampai hanya soal untung saja gitu. Tapi ada sisi-sisi lain yang harus kita ulik gitu. Berarti Bang Sofar sekarang juga sudah membimbing wirausaha yang baru terjun ke dunia usaha begitu ya? Sebetulnya sih bukan bimbing sih, lebih tepatnya untuk sharing usaha, biar kita juga bisa menemukan bisnisnya dengan tepat gitu. Karena kan kunci bisnis itu katanya ada 4. Ya. Yang pertama kita kebutuhan, ketika orang itu butuh, kita menghadirkan solusi. Jadi produk kita menjadi solusi. Ya. Yang kedua, produk kita itu dicari oleh orang lain. Dibutuhkan. Ya, dibutuhkan. Menjadi solusi, kemudian dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, produk kita itu lebih baik dari produk yang lain. Sedikit lebih baik, lebih bagus. Lebih baik, lebih bagus. Makanya kalau di canvassing
bisnis itu kan ada namanya kelebihan gitu. Apa sih kelebihan produk kita gitu. Kemudian yang keempat, balik lagi ke yang tadi, yang keempat itu hal unik apa yang membuat produk kita itu layak dibeli. Pembeda. Iya, tadi pembeda lebih baik. Kemudian hal unik apa yang menjadi daya tarik produk kita untuk dibeli gitu. Itu sih. Ketika kita sudah mulai fokus itu, kita sudah nggak kepikiran kompetitor. Karena kita fokus dengan produk kita kan. Gitu. Kita fokus dengan kualitas. Ya, dengan kualitas kita. Karena kan salah satu kunci canvassing bisnis itu kelebihan produk, kemudian keunggulan layanan. Kalau Winko layanan apa aja yang diberikan kepada customer? Kalau yang pertama itu kita prosesnya itu kan online gitu, jadi online gitu. Respon yang cepat, kemudahan transaksi, jadi bisa tunai, bisa transfer, bisa COD, bisa ini gitu. Jadi kita lebih fleksibel sesuai dengan karakteristik pembeli gitu. Kalau kita sekarang udah ada di GoFood, GrabFood itu udah ada. Kalau untuk GrabFood, GoFood karena kita masih open PO ya gitu. Karena sambil ngajar, jadi belum berani untuk ngambil GrabFood kayak gitu. Jadi lebih PO kemudian pesanan. Lebih banyak itu dari Instagram. Karena kan kita juga karakternya kan kue basah. Karakternya kue basah yang hingga saat ini kami belum berani menggunakan bahan pengawet. Jadi belum ketahanan berani, produk berapa lama? Hingga 4 hari. 4 hari aja. Iya, karena kan tapi kalau misalnya dibuat frozen food itu bisa tahan lebih gitu. Jadi bisa di frozen juga, nanti bisa dipanggangnya. Iya, tinggal di rumah masing-masing, di rumah sendiri gitu. Iya, gitu. Saya kemarin juga ada yang bertanya, kenapa Pak nggak dikasih pengawet gitu? Kalau orang itu beli dalam waktu beli kemudian habis sehari 2 hari, kenapa harus dikasih pengawet kan? Gitu. Iya. Itu sih poinnya. Yang kembali ke topik yang pertama, bahwa 20 tahun apa yang dia konsumsi, dia akan mempengaruhi ke kesehatan masa depannya. Karena kan konsumsi kan terus menerus gitu kan, bukan sekali 2 kali gitu. Nah, ini teman-teman, dari tadi kan kita cerita nih tentang Winko ini. Tapi belum pernah kita lihat nih isinya tadi. Nah, ini Winko. Satu kotak ini berapa harganya di Batam, Bang? Kalau yang ini, kalau kita makan ya. Kalau yang ini biasanya yang kotak ini kan untuk kotak keluarga. Jadi segmennya untuk segmen orang keluarga. Jadi ini isinya 15, dijualnya cuma 35.000. Jadi cukup terjangkau. Ekonomis lah. Iya, ekonomis untuk orang-orang yang keluarga dan seterusnya gitu. Yang kemudian dengan 15 itu cukup untuk berlima gitu dan seterusnya gitu. Itu sih. Jadi ngelihatnya juga faktor ini kemampuan daya beli dan seterusnya gitu. Termasuk ukurannya juga gitu. Harapannya sekali gigit, beberapa kali gigit habis satu gitu. Itu juga salah satunya kita juga ngelihat apa faktor apa namanya itu ya gitu. Jadi kalau ngambil itu langsung habis gitu. Jadi nggak kebuang dan seterusnya gitu. Tapi ketika begitu sih. Terus apalagi ya? Jadi di sini kita juga ada produknya ini kan Arsela, karena Winko Batam itu Arsela gitu. Banyak juga yang bertanya apa sih Arsela itu gitu. Ini juga awalnya juga kepikirannya terbesit aja gitu Arsela gitu. Udah Arsela aja. Habis itu dicek di Haki belum ada namanya gitu. Langsung kita minta temen desainkan dan sekarang sedang diuruskan Hakinya melalui Disperindak. Jadi diusulkan untuk mematenkan logonya ya. Winko Arsela. Di Instagram sendiri Winko Arsela ya kalau dicari. Winko Batam aja sih. Winko Batam aja. Nah, jadi kawan-kawan yang di Batam ya boleh dipesan Winko Batam di Instagram ya. Di Instagram Winko_Batam. Winko_Batam. Iya. Nah, Bang Sofar, sejauh ini kan kita udah bahas mulai dari entrepreneur, mulai dari dunia pendidikan, mengajar gitu kan, dan juga dunia motivasi gitu kan. Sejauh ini dari apa yang sudah kita bahas tadi, apa yang hendak Bang Sofar pesankan kepada
kawan-kawan di luar sana, kawan-kawan yang muda-muda mungkin yang sedang tertariknya juga sekarang ini untuk membuat sebuah usaha yang mungkin mereka sekarang ini, oh tidaklah, saya tidak berani menjadi seorang pengusaha, terjun ke dalam usaha karena saya sebagai seorang karyawan ini, ataupun juga saya sebagai guru aja lah, nanti terganggu kegiatan saya di sekolah gitu. Apa pesan dan harapan Bang Sofar terhadap kawan-kawan? Yang pertama, bagi yang generasi muda, sebetulnya memulai di waktu muda itu pas. Kenapa gitu? Karena dia masih sendiri gitu kan. Ketika ada sesi ketidaksuksesan atau gagal, dia nggak pengaruh ke dapur gitu, nggak pengaruh ke anak, nggak pengaruh ke istri. Jadi di saat masih muda itu memang harus banyak mencoba gitu. Yang pertama untuk melatih mental, kemudian membangun jaringannya biar sudah mulai terbentuk dari awal. Kemudian brandingnya juga sudah mulai jalan nih gitu. Ketika mentalnya juga sudah terbentuk, jaringannya juga sudah mulai jalan, brandingnya juga sudah mulai dapet. Itu juga ketika sudah menikah itu sudah punya modal gitu kan gitu. Justru di waktu awal itu resikonya juga cukup kecil ketika kita mulai usaha gitu, dan usaha ini nggak harus bermodal besar di awal gitu. Karena memang saya di awal itu juga modalnya cuma 300.000. Itu yang diolah, diatur. Dan kalau kita yang sudah berkeluarga, ini kan salah satu tantangannya kan mengatur keuangan gitu. Ketika kita sudah habis jualan nih, kemudian di rumah tabung gas habis, mau nggak mau kan kepake gitu kan gitu. Tapi kan endingnya memang jualan itu kan untuk menutupi kebutuhan kita kan gitu. Nah itu perlu intinya gitu. Jadi nggak usah juga kemudian kita ngedon dan seterusnya. Justru itu menarik dilematikanya, menarik problematikanya dan seterusnya, seninya gitu. Dan ketika kita banyak kebutuhan, itu juga semakin menguat ikhtiar kita gitu. Jadi kayak deket dengan Allah tuh ini gitu, ya Allah hari ini waktunya ini gitu. Jadi mudah-mudahan besok laris gitu. Kadang kan gitu juga gitu. Yang biasanya nggak berdoa sekarang jadi sholat malam. Gitu. Nah gitu kan. Biasanya nggak duha terus duha gitu. Berpengaruh juga terhadap religiusitas kita ya. Kedekatan itu kayaknya ini gitu. Itu poinnya sih gitu. Yang membuat kita semangat gitu. Jadi yang masih muda, ayo semangat, ayo memulai. Kalau ada yang menanya kapan harus dimulai Bang? Saat ini mulai dari yang kecil, mulai dari hal yang sederhana. Karena modal terbesar itu salah satunya usia yang muda itu ya Bang ya? Iya, usia muda. Berpikirnya masih luas dan seterusnya. Sip, teman-teman. Makasih Bang Sofar sudah menjabarkan banyaknya pengalaman beliau, dari spiritual dan segala macamnya sudah kita bahas ya di sini, walaupun belum semuanya belum kita gali di beliau ya, tapi nanti kita gali lagi di belakang layar. Nah teman-teman, dari apa yang sudah disampaikan Bang Sofar tadi, dari bincang-bincang kita tadi, semoga ini bisa menjadikan inspirasi bagi kita bersama, mampu menjadi benefit bagi kita, baik itu dari segi cakrawala kita terhadap dunia pendidikan tadi, beliau juga seorang pengajar kan, dan juga sebagai seorang pengusaha tadi, ini mampu menjadi motivasi bagi kita bersama. Demikian, lebih dan kurang tentu kami mohon maaf, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, dan jikalau ada komentar, pesan dan segala macamnya, nanti silakan tulis di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.